Salam sukses untuk pemirsa Eko Swas Official YouTube Channel. Pada kesempatan ini, saya Eko Swastaryo, praktisi di bidang Human Resource Development and Management, akan sharing tentang pengembangan kompetensi manajerial ASN untuk kompetensi integritas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi manajerial ASN terdiri dari 8 kompetensi, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya yang membahas tentang kompetensi ASN, menjadi aparatur sipil negara yang kompeten, saya akan membahas satu persatu kompetensi dan pengembangan kompetensi manajerial ASN. Dan di video sebelumnya sudah dibahas untuk memahami tentang kompetensi integritas. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengembangan kompetensi manajerial ASN untuk kompetensi integritas. Ikuti terus YouTube channel ini untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya, yaitu kompetensi kerjasama dengan cara klik subscribe dan klik gambar lonceng. Baik, kita mulai. Kompetensi integritas adalah salah satu kompetensi manajerial aparatur sipil negara. Pengembangan kompetensi ASN untuk kompetensi integritas sangat penting untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten pada kompetensi integritas. Pengembangan kompetensi tidak hanya untuk yang masih memiliki gap kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi jabatannya. Pengembangan kompetensi juga diperlukan bagi yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatannya. Tentunya dengan target untuk memenuhi standar kompetensi jabatan satu tingkat di atas jabatannya saat ini. Untuk keperluan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pengembangan melalui aktivitas pada pekerjaan, kemudian pengembangan melalui workshop, training, e-learning, dan pengembangan dengan membaca buku atau artikel. Pertama akan kita bahas untuk pengembangan kompetensi dengan melakukan aktivitas pada pekerjaan. Aktivitas pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan secara langsung di pekerjaan. Pengembangan kompetensi dengan cara ini sangat efektif karena dilakukan dengan mempraktekkan secara langsung sehingga akan lebih cepat untuk menjadi perilaku. Tentunya, selama proses pengembangan kompetensi melalui aktivitas ini diperlukan pembimbing atau coach. Dan yang paling ideal sebagai coach adalah atasan langsung. Proses ini bisa diawali dengan membuat rencana pengembangan kompetensi, ICDP, Individual Competency Development Plan, kemudian menerapkan dengan melalui proses coaching, dan diakhiri evaluasi dengan menilai perkembangan kompetensi dari coachingnya. Untuk pengembangan kompetensi melalui aktivitas di pekerjaan, sebagai acuannya adalah indikator perilaku pada level kompetensi yang menjadi target pengembangan. Buat aktivitas-aktivitas sesuai dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing dan juga pertimbangkan dukungan sumber daya yang tersedia. Dan pilihlah salah satu indikator yang mungkin paling mudah untuk dilakukan. Kita juga boleh langsung melakukan pengembangan untuk 2 atau bahkan 3 indikator sekaligus dalam satu level, selama indikatornya mempunyai hubungan atau keterkaitan yang kuat. Untuk mengembangkan kompetensi integritas ke level 1, maka kita harus mengembangkan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan kita berperilaku seperti yang ada di indikator perilaku level 1 untuk kompetensi integritas, yaitu pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Indikator kedua, melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi.
Dan indikator ketiga adalah tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Pertama, aktivitas apa yang bisa membuat kita bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta? Cobalah melatih diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Bila Anda telah mengatakan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, lakukan apa yang telah menjadi komitmen Anda. Jadilah orang yang konsisten dalam kata-kata dan tindakan Anda. Lakukan tindakan seperti yang Anda janjikan. Buatlah catatan untuk setiap komitmen yang Anda buat, review janji-janji yang Anda buat, dan apakah Anda jalankan atau tidak. Bila Anda tidak tahu sesuatu, katakanlah demikian. Jika itu adalah tanggung jawab Anda untuk menyampaikan informasi, katakan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Ketika Anda menyatakan pendapat dan keyakinan Anda sendiri, beritahu orang-orang bahwa Anda menyampaikan pandangan Anda sendiri, daripada menyatakannya sebagai fakta. Orang-orang akan menghargai kejujuran Anda jika Anda melakukan ini. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Kedua, aktivitas apa yang bisa kita lakukan agar secara pribadi kita selalu melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari? Berikut beberapa contoh yang mungkin bisa Anda lakukan. Mempelajari salinan kode etik organisasi Anda, pastikan bahwa Anda sepenuhnya paham dengan prinsip-prinsip dalam kode etik. Buatlah daftar prinsip-prinsip yang Anda yakini sangat relevan dengan peran Anda atau tim Anda, dan terapkan dalam lingkungan kerja Anda sehari-hari. Kemudian mempelajari peraturan-peraturan yang relevan dengan peran Anda dan menerapkannya di lingkungan kerja Anda sehari-hari. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar secara pribadi menjadi mampu melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Dan ketiga, aktivitas apa yang bisa menjaga kita untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi? Mungkin Anda bisa melatih diri dengan beberapa aktivitas berikut. Pastikan bahwa Anda tidak berjanji untuk melakukan sesuatu kecuali Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat memberikan itu. Anda akan menemukan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain jika Anda melanggar janji kepada mereka. Janji hanya apa yang Anda dapat memberikan sesuai dengan aturan organisasi. Menyatakan secara akurat apa yang Anda bisa dan tidak bisa lakukan. Hindari janji-janji dan komitmen yang didasarkan pada apa yang Anda pikir orang lain ingin mendengar. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar bisa menjaga untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Level 1 adalah standar kompetensi untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pemula. Jadi untuk Anda yang saat ini pada posisi jabatan tersebut, agar bisa dikatakan kompeten untuk kompetensi integritas, maka harus bisa memenuhi level 1. Kalau saat ini belum memenuhi level 1, maka Anda harus melakukan pengembangan kompetensi integritas agar mencapai level 1. Untuk yang sudah memenuhi level 1, tentunya tidak berhenti. Pengembangan harus tetap dilakukan ke level berikutnya. Untuk mengembangkan kompetensi integritas ke level 2, maka kita harus mengembangkan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan kita berperilaku seperti yang ada di indikator perilaku level 2 untuk kompetensi integritas. Pertama adalah mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Indikator kedua
menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Dan indikator ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Pertama adalah, aktivitas apa yang membuat kita bisa mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Cobalah melatih diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Kembangkan tingkat kepercayaan diri dan keterampilan mempersuasi serta keluasan dalam bersikap agar mampu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal sulit. Jadilah datang dengan informasi kepada orang di saat yang tepat jika diperlukan untuk mencegah situasi yang merusak, bahkan jika Anda tidak nyaman untuk melakukannya. Mengingatkan seseorang pada saat yang tepat dapat membantu untuk mencegah mereka berbuat di luar integritas. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Kedua, aktivitas apa yang bisa membuat kita secara konsisten dalam setiap situasi menerapkan norma-norma pada unit kerjanya? Anda dapat mencoba beberapa contoh aktivitas berikut. Berusaha memahami berbagai etika dan moral yang terpuji baik dari aspek spiritual maupun sosial. Kembangkan aktivitas sosial pada komunitas yang dapat mempengaruhi etika bersikap dan penghayatan moral yang lebih positif. Pastikan bahwa Anda tidak setuju untuk melakukan sesuatu yang Anda tidak akan dapat atau tidak mau karena alasan kode etik untuk menyelesaikannya. Praktekkan secara sederhana dengan mengatakan tidak tanpa membuat alasan. Dalam setiap situasi, sadarilah motif Anda sendiri. Orang bisa menjadi tidak konsisten ketika mereka tidak jujur dengan diri mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan atau butuhkan. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk konsisten dalam setiap situasi menerapkan norma-norma pada unit kerjanya. Dan ketiga, aktivitas apa yang bisa menjaga kita untuk selalu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi? Beberapa contoh aktivitas berikut bisa Anda terapkan. Menyampaikan informasi dan data seakurat mungkin. Hindari meminimalkan atau membesar-besarkan informasi untuk mendukung pandangan Anda sendiri. Bicaralah ketika Anda harus berbicara, berfokus pada fakta-fakta dan masalah. Hindari kualifikasi dan pernyataan bersyarat, harus spesifik dan tidak menyalahkan. Sebelum Anda mengungkapkan informasi tentang orang lain atau tentang masalah organisasi, berhentilah sejenak untuk mempertimbangkan apakah informasi itu rahasia. Jika Anda tidak yakin, tanyakan pada orang yang terlibat. Dalam kasus masalah organisasi, tanyakan kepada atasan Anda atau anggota staf yang sesuai. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk selalu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Level 2 adalah standar kompetensi jabatan untuk posisi jabatan pengawas, jabatan fungsional pertama, jabatan fungsional mahir, jabatan fungsional terampil. Jadi untuk Anda yang saat ini pada posisi jabatan tersebut, agar bisa dikatakan kompeten untuk kompetensi integritas, maka harus bisa memenuhi level 2. Kalau saat ini belum memenuhi level 2, maka Anda harus melakukan pengembangan kompetensi integritas agar mencapai level 2.
Namun, apabila saat ini level 1 juga belum memenuhi, maka proses pengembangannya harus ke level 1 terlebih dahulu, tidak bisa melompat. Setelah level 1 terpenuhi, baru mengembangkan ke level 2. Dan untuk yang sudah memenuhi level 2, tentunya tidak berhenti. Pengembangan harus tetap dilakukan ke level berikutnya. Untuk mengembangkan kompetensi integritas ke level 3, maka kita harus mengembangkan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan kita berperilaku seperti yang ada di indikator perilaku level 3 untuk kompetensi integritas. Pertama, memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Indikator kedua, mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Dan ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Pertama, aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk dapat memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi? Cobalah melatih diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Pada rapat staf, menganalisis apa yang organisasi Anda lakukan dan mencari peluang untuk memastikan dan memelihara kejujuran dan integritas anggota yang dipimpinnya. Memperkuat penerapan praktis dari dokumen organisasi seperti kode etik, nilai-nilai organisasi, hak, dan kewajiban. Kemudian secara teratur mengingatkan bawahan tentang kontribusi positif dan penting yang mereka buat untuk organisasi dan masyarakat. Dan bagaimana perilaku mereka membantu membangun dan memelihara kemitraan dengan masyarakat dengan berpegang pada nilai, norma, dan etika organisasi. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk dapat memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, aktivitas apa yang bisa kita lakukan agar mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi? Beberapa contoh aktivitas berikut dapat Anda coba. Secara teratur dalam segala situasi dan kondisi, baik secara formal maupun informal, memberikan penghargaan dan mengakui perilaku etis bawahannya di tempat kerja. Memiliki keberanian untuk menyatakan hal-hal sulit, bahkan jika Anda tidak nyaman untuk melakukannya. Menegur anggota pada saat yang tepat dapat membantu untuk mencegah mereka bertindak di luar nilai, norma, dan etika organisasi. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Dan ketiga, aktivitas apa agar kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin? Cobalah beberapa contoh aktivitas berikut. Membantu bawahannya memahami nilai-nilai organisasi dan bertanggung jawab menginformasikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Mendidik bawahannya tentang apa artinya dan apa yang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Menyoroti dilema etika yang dihadapi oleh bawahan dan respon mereka. Mengadakan diskusi dengan bawahan mengenai isu-isu perilaku etis tertentu. Mengidentifikasi dan menyoroti bawahan untuk kaitan antar individu, tim, dan kinerja organisasi. Dan berbagi informasi mengenai standar etika organisasi. Memantau munculnya risiko etika dengan melakukan pemindaian lingkungan secara berkala,
dapat mencakup pemantauan kecenderungan dan isu-isu, serta mengembangkan respon tempat kerja terhadap risiko potensial. Melakukan audit tempat kerja secara teratur untuk memastikan bahwa bawahan mematuhi kewajibannya berdasarkan kebijakan dan prosedur organisasi dalam kaitannya dengan risiko bidang manajemen yang harus dipatuhi. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Level 3 adalah standar kompetensi untuk jabatan administrator, jabatan fungsional muda, dan penyelia. Jadi untuk Anda yang saat ini pada posisi jabatan tersebut, agar bisa dikatakan kompeten untuk kompetensi integritas, maka harus bisa memenuhi level 3. Kalau saat ini belum memenuhi level 3, maka Anda harus melakukan pengembangan kompetensi integritas agar mencapai level 3. Namun apabila saat ini level 2 atau bahkan level 1 juga belum memenuhi, maka proses pengembangannya harus dilakukan secara bertahap. Tidak bisa melompat langsung ke level 3. Misal setelah level 1 terpenuhi, baru mengembangkan ke level 2. Setelah level 2 tercapai, dilanjutkan mengembangkan ke level 3. Dan untuk yang sudah memenuhi level 3, tentunya tidak berhenti. Pengembangan harus tetap dilakukan ke level berikutnya. Untuk mengembangkan kompetensi integritas ke level 4, maka kita harus mengembangkan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan kita berperilaku seperti yang ada di indikator perilaku level 4 untuk kompetensi integritas. Pertama, menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian kedua, mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Dan ketiga adalah berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko. Pertama adalah aktivitas apa yang bisa kita buat untuk menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Cobalah melatih diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Pastikan kode etik tersedia dan dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan. Secara luas mempromosikan nilai-nilai organisasi dan artinya di tempat kerja. Mendidik dan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami tanggung jawab etika mereka di tempat kerja. Mempertahankan dan mempromosikan pesan utama bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan standar integritas di tempat kerja. Membangun budaya di mana integritas pribadi tumbuh subur di semua tingkatan organisasi. Mendukung budaya di mana orang dapat melaporkan kesalahan dan mereka dilindungi dari viktimisasi, mengambil dan mendukung tindakan melawan praktek korupsi. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, aktivitas apa yang bisa membuat kita selalu mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi serta berani menanggung konsekuensinya? Mungkin beberapa contoh aktivitas berikut dapat Anda lakukan. Mengidentifikasi potensi risiko perilaku kepada individu, tempat kerja, atau organisasi dan menilai kemungkinan risiko perilaku yang terjadi. Menghitung konsekuensi risiko perilaku yang terjadi dan menerapkan cara-cara untuk meminimalkan atau mencegah risiko perilaku. Menunjukkan transparansi, kepercayaan, dan rasa hormat dalam organisasi dan dengan semua mitra dan pemangku kepentingan.
dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk selalu mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Dan ketiga, aktivitas apa yang bisa menjadikan kita berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada risiko? Cobalah melatih diri dengan aktivitas-aktivitas berikut. Mengambil tindakan cepat dan efektif untuk menangani perilaku tidak profesional atau tidak etis di lingkup instansi. Kembangkan tingkat kepercayaan diri dan keterampilan mempersuasi serta keluasan dalam bersikap agar mampu mengkoreksi siapapun yang melanggar kode etik atau nilai-nilai yang telah disepakati pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada risiko. Level 4 adalah standar kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional madya. Jadi untuk Anda yang saat ini pada posisi jabatan tersebut, agar bisa dikatakan kompeten untuk kompetensi integritas, maka harus bisa memenuhi level 4. Kalau saat ini belum memenuhi level 4, maka Anda harus melakukan pengembangan kompetensi integritas agar mencapai level 4. Namun apabila saat ini gap kompetensinya masih 2 atau bahkan 3 level, maka proses pengembangannya harus dilakukan secara bertahap. Tidak bisa melompat langsung ke level 4. Dan untuk yang sudah memenuhi level 4, tentunya tidak berhenti. Pengembangan harus tetap dilakukan ke level berikutnya. Untuk mengembangkan kompetensi integritas ke level 5, maka kita harus mengembangkan aktivitas-aktivitas yang akan menjadikan kita berperilaku seperti yang ada di indikator perilaku level 5 untuk kompetensi integritas. Pertama, mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Kedua, menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Dan indikator perilaku ketiga adalah membuat konsep kebijakan atau strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Pertama adalah aktivitas apa yang bisa membuat kita mampu untuk mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Coba melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Berikanlah contoh integritas dan jangan menyalahgunakan posisi manajerial Anda dalam menjalankan kekuasaan atau wewenang. Dorong tim Anda untuk menunjukkan transparansi, kepercayaan, dan rasa hormat di dalam organisasi dan dengan semua mitra dan pemangku kepentingan. Tidak membiarkan tekanan sosial atau ekonomi atau politik atau pandangan pribadi yang tidak pantas mempengaruhi pengambilan keputusan Anda. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Kedua, aktivitas apa yang bisa membuat kita bisa menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional? Cobalah melatih diri dengan melakukan aktivitas-aktivitas berikut. Etika di tempat kerja harus dimulai dari atas dengan mengambil tanggung jawab untuk membangun tempat kerja yang profesional.
tidak hanya menyampaikan pesan yang jelas tentang perilaku etis dan integritas, tapi juga harus menjadi model. Juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi secara konsisten. Untuk dapat menunjukkan perilaku seperti pada indikator perilaku, Anda harus punya peran dan pengaruh yang luas pada tingkat nasional. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Ketiga adalah aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Beberapa contoh aktivitas berikut dapat Anda coba. Memperkuat kebijakan dan proses untuk mengelola isu-isu dan risiko yang dikaitkan dengan perilaku yang tidak benar, penyimpangan, dan korupsi. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memantau penerapan sikap integritas bawahannya. Pertimbangkan pengembangan strategi penerapan sikap integritas untuk membantu bawahan dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban etika sejalan dengan nilai-nilai strategis organisasi. Mungkin bermanfaat untuk mengembangkan kode etik tertulis untuk organisasi Anda dan memastikan bahwa semua orang mengetahui dan berkomitmen untuk ini. Pastikan ini konsisten dengan nilai strategis organisasi. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa Anda buat sendiri agar menjadi mampu untuk membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Level 5 adalah standar kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan utama, dan jabatan fungsional utama. Jadi untuk Anda yang saat ini pada posisi jabatan tersebut, agar bisa dikatakan kompeten untuk kompetensi integritas, maka harus bisa memenuhi level 5. Kalau saat ini belum memenuhi level 5, maka Anda harus melakukan pengembangan kompetensi integritas agar mencapai level 5. Namun apabila saat ini kompetensinya masih 2, 3, atau bahkan 4 level, maka proses pengembangannya harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa melompat langsung ke level 5. Dan untuk yang sudah memenuhi level 5, berarti Anda saat ini sudah berada di level puncak untuk kompetensi integritas. Metode pengembangan kompetensi berikutnya adalah dengan mengikuti workshop, training, dan e-learning sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Mungkin ini yang umum dilakukan. Pengembangan kompetensi melalui proses ini tidak menjadikan seseorang level kompetensinya otomatis akan naik begitu selesai mengikuti workshop, training, atau e-learning. Untuk menjadi perilaku, tentunya membutuhkan waktu untuk menerapkan hasil workshop, training, dan e-learning di tempat kerjanya. Setelah jangka waktu tertentu baru dilakukan evaluasi apakah ada perubahan perilaku, atau dengan kata lain level kompetensinya meningkat, sesuai dengan target level kompetensi yang dikembangkan. Beberapa contoh training untuk pengembangan kompetensi integritas dan etika, kemudian training program pengembangan kesadaran integritas, training memahami etika organisasi, bagaimana mengelola komitmen, kemudian bagaimana membangun kepercayaan, dan training-training lainnya yang terkait dengan kompetensi integritas. Contoh pelatihan untuk pengembangan kompetensi integritas juga dapat dilihat di EcoSWAS Official YouTube Channel, antara lain melaksanakan peran kepemimpinan dengan integritas, peran pemimpin dalam membangun zona integritas, kemudian menghadapi dilema etika. Untuk mendukung pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Harus diingat bahwa buku dan artikel yang dibaca baru menjadi kompetensi apabila sudah diterapkan dalam pekerjaan. Butuh waktu untuk mempelajari, kemudian menerapkan dan mengevaluasi hasil penerapannya.
Buku dan artikel yang terkait dengan kompetensi integritas cukup banyak tersedia, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan browsing di internet untuk mendapatkannya. Beberapa contoh buku untuk pengembangan kompetensi integritas. Buku yang berjudul High Performance with High Integrity. Buku yang ringkas dan dengan wawasan yang luas, buku ini menyediakan cetak biru bagi perusahaan atau organisasi untuk menciptakan budaya integritas melalui kepemimpinan yang patut dicontoh, transparansi, mendorong dan menyelesaikan bukan hanya aturan dan hukum. Contoh buku berikutnya, The Bottom Line on Integrity, 12 Principles for Higher Returns. Buku yang cukup lengkap dan membangkitkan semangat. Ini memberdayakan Anda untuk memberikan strategi dan solusi untuk menentukan standar integritas di perusahaan atau organisasi Anda dan mulai menerapkannya hari ini. Kemudian buku Managing by Accountability, What Every Leader Need to Know About Responsibility, Integrity, Results. Buku ini menunjukkan bagaimana para pemimpin sukses yang memulai filosofi menanamkan manajemen akuntabilitas pribadi pada organisasi mereka dengan kualitas integritas dan tanggung jawab. Dan buku The Accountable Organization, Reclaiming Integrity, Restoring Trust. Buku ini menunjukkan bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan organisasi, mengintegrasikannya ke dalam rencana strategis, dan mengembangkan roadmap yang terfokus untuk pelaksanaan yang memberikan kejelasan, menentukan standar kinerja, dan banyak lagi lainnya. Demikian sharing dari saya tentang pengembangan kompetensi ASN untuk kompetensi integritas. Semoga bermanfaat. Ikuti terus YouTube channel ini. Pada video berikutnya, saya akan membahas kompetensi kerjasama. Dapatkan materi-materi menarik lainnya di EcoSUAS Official YouTube channel. Terima kasih. Salam sukses untuk pemirsa EcoSUAS Official YouTube channel.